Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya atas nama Yosep Batusta Paritkana dengan NIM 22103132252. Saya Junita Nafonti dengan NIM 2210313253. Selanjutnya, teman kami. Baik, perkenalkan nama saya Cecilia Erika dengan NIM 2210313220. Dan saya Jakira Snevianto. Saya Rinto. Dan saya Valentinus Aldo dengan NIM 2210313249. Baiklah, kami akan melanjutkan hasil diskusi kami. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dan ciri-ciri fungi atau jamur. Fungi atau jamur adalah jenis organisme eukariotik yang masuk dalam kingdom fungi. Mereka ditemukan hampir pada semua habitat di dunia, tetapi kebanyakan hukum di darat, terutama di tanah, pada makhluk hidup lain di laut atau air tawar. Anggota kingdom ini memiliki peran besar sebagai dekomposer, pengurai, dan siklus karbon. Meski begitu, beberapa jamur hidup sebagai parasit pada tanaman, hewan bahkan manusia, dan bisa menyebabkan penyakit. Kingdom fungi diklasifikasikan ke dalam 4 divisi berdasarkan metode reproduksi seksualnya, yaitu Zygomycota atau jamur roti, Ascomycota atau ragi dan jamur kantung, Basidiomycota atau jamur payung, dan Deuteromycota atau jamur tak sempurna. Berikut ini adalah daftar dari ciri-ciri fungi atau jamur. Memiliki benang halus atau yang biasa disebut hifa, dan kumpulan dari hifa disebut mycelium. Hifa tersusun dari sel-sel yang terbentuk akibat pertumbuhan spora, dan hifa tersebut bisa berupa hifa tunggal atau hifa bercabang. 2. Memiliki dan memproduksi spora. Berkembang biak baik secara seksual atau generatif dan aseksual atau vegetatif. Mengandung zat kitin, glukan, selulosa, dan manan pada struktur tubuh jamur yang berfilamen dan dinding selnya. Berikut ini adalah beberapa tanda yang membedakan antara jamur dengan tumbuhan. Yang pertama itu tidak memiliki klorofil, yang berarti jamur tidak berfotosintesis. Yang kedua itu berkembang biak dengan spora. Memiliki komposisi dinding sel yang berbeda dengan tumbuhan. Dan tidak memiliki struktur seperti pada tumbuhan pada umumnya, yaitu akar, batang, dan daun. Selanjutnya, tidak memiliki sistem vaskuler atau pembuluh akut seperti tumbuhan pada umumnya. Yang selanjutnya bersifat multiseluler atau banyak sel sehingga tidak memiliki pembagian fungi pada setiap bagiannya. Struktur jamur. Nah, bisa kita dilihat pada tabel ini. Struktur jamurnya bersifat terbentuk karena ada terjadinya ini, sehingga bisa menghasilkan jamur. Jamur tercakup di dalam salah satu dari kategori taksonomi. Dibedakan atas dasar tipe spora, morfologi hifa, dan siklus seksualnya. Kelompok-kelompok ini adalah Domchetes, Semcomchetes, Ascomchetes, Basidiomycetes, dan Deuteromycetes. Terkecuali untuk Deuteromycetes. Semua jamur menghasilkan spora seksual yang spesifik. Berikut ini disajikan tabel untuk membedakan 5 kelompok jamur. Jadi bisa kita lihat di situ ada kelompok, ada hifanya, ada spora seksual, spora aseksual yang umum, dan ada beberapa genera yang penting.
bisa kita lihat pada Oomycetes itu mempunyai hifa non plate atau non spora dan tidak memiliki spora seksualnya. Pada spora aseksual yang umum pada kelompok Oomycetes itu memiliki nama zoopora dan beberapa genera yang penting itu memiliki jadi bisa kita lihat di sini karena ini tulisannya Latin, jadi saya akan lanjut pada slide selanjutnya. Bisa kita lihat penjelasannya. Mohon maaf ini mengganggu sedikit. Berikut dari saya dan saya persilakan kepada saudari Junita untuk menjelaskan apa dari pengertian itu. Oomycetes dikatakan sebagai jamur air karena sebagian besar anggotanya hidup di air dan di dekat badan air, hingga sedikit yang hidup di darat. Miseliumnya terdiri atas hifa yang tidak bersekat, bercabang, dan mengandung banyak inti. Hidup sebagai sporit dan ada juga yang parasit. Pembiakan aksesualnya dengan zoospora dan dengan sporagium untuk yang hidup di darat. Pembiakan seksualnya dengan zoospora. Itu bisa kita lihat di gambar sebelah kanan. Itu contoh dari Oomycetes. Kedua, Zooxanthellae. Kelompok Zooxanthellae terkadang disebut sebagai jamur rendah yang dicirikan dengan hifa yang tidak bersekat, conechetics, dan berkembang biak secara aksesual dengan zygosperma. Kebanyakan anggota kelompok ini adalah saprotofit. Bisa kita lihat di gambar sebelah kanan. Selanjutnya, Ascomycetes. Golongan jamur ini dicirikan dengan sporanya yang terletak di dalam kantung yang disebut ascus. Ascus adalah sel yang membesar yang di dalamnya terbentuk spora yang disebut ascuspora. Setiap ascus biasanya menghasilkan 2-8 ascuspora. Kelas ini umumnya memiliki 2 stadium perkembangbiakan, yaitu stadium ascus dan stadium aseksual. 4. Basidiomycetes. Basidiomycetes dicirikan memproduksi spora seksual yang disebut badispora. Kebanyakan anggota Basidiomycetes adalah cendawan jamur paying dan cendawan berbentuk bola yang disebut jamur berdaging, yang spora seksualnya menyebar di udara dengan cara yang berbeda dari jamur berdaging lainnya. Struktur tersebut berkembang setelah fusi atau penyatuan dan 2 hifa haploid hasil dari formasi sel dikrotik, sebuah sel yang memiliki kedua inti yang disumbangkan oleh sel yang kompatibel secara seksual. Sel-sel yang diploid membelah secara meiosis dan menghasilkan basispora yang haploid. Badispora dilepaskan dari cendawan, menyebar dan berkecambah menjadi hifa vegetatif. Itu bisa kita lihat contoh dari Oomycetes dan Basidiomycetes di gambar sebelah kanan. Reproduksi jamur. Reproduksi genetatif atau seksual, biasanya jamur berproduksi secara genetatif karena kondisi lingkungan yang berubah atau pada kondisi darurat lainnya. Keturunan yang dihasilkan sendiri memiliki genetik yang beragam dan lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan. Reproduksi secara genetatif didahului dengan pembentukan spora seksual yang memiliki jenis hifa berbeda, hifa plus dan hifa negatif, yang berkromosom haploid mendekat dan membentuk genetanium, organ yang menghasilkan gamet. Gametanium berprogamami
yaitu pelaburan sitoplasma dan kemudian membentuk zygospermium diakrotik atau heterokrotik dengan pasangan nukleus haploid yang belum bersatu. Zygosporogium ini memiliki dinding sel yang tebal dan kasar yang memungkinkan untuk bertahan pada kondisi lingkungan yang buruk dan kering. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan kami. Selanjutnya, bila kondisi lingkungan yang membaik, Zygosporogium akan menjadi Karyogami, pemburuan anti, sehingga Zygosporogium memiliki inti yang berkromosom diploid 2N. Zygosporogium yang berinti haploid 2N akan mengalami pembelahan secara mitosis yang menghasilkan zygospora haploid di dalam zygosporogium. Zygospora haploid akan berkecambah membentuk sporogium bertangkai pendek dengan kromosom haploid. Spora haploid akan menghasilkan spora-spora haploid yang memiliki keragaman genetik. Bila spora-spora haploid jatuh di tempat yang sesuai, spora akan berkecambah. Bertambah atau bergeminasi. Bergeminasi menjadi hifa jamur yang haploid. Hifa akan tumbuh membentuk jaringan miselium yang semuanya haploid. Produksi vegetatif atau aseksual pada jamur yang uniseluler. Reproduksi vegetatif dilakukan dengan pembentukan tunas yang akan tumbuh menjadi individu baru. Pada jamur yang multiseluler dilakukan dengan cara vegementasi hifa dan pembentukan spora vegetatif. Vegementasi hifa, pemutusan hifa, potongan hifa yang putus tumbuh menjadi individu baru. Pembentukan spora vegetatif yang berupa spora angispora dan ginidispora. Jamur yang telah dewasa menghasilkan songifor atau tangkai kotak spora. Pada ujung sporaginifor terdapat sporagium atau kotak spora. Di dalam kotak spora, pembelahan sel dilakukan secara mitosis dan menghasilkan banyak sporagiospora. Dengan kromosom yang haploid N, ada jamur jenis lain menghasilkan canidivore. Yang terjadi pembelahan sel secara mitos yang menghasilkan banyak kinispora dan kromosom yang
Hydrolyte N, baik sporagispora, namun kinidorspora bila jatuh di tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi hifa baru yang Hydrolyte N. Kualifikasi jamur berdasarkan struktur tubuh dan cara reproduksinya, jamur dibagi menjadi 4 visi. Yang pertama, akan dilanjutkan oleh Yosep. Baiklah, pada klasifikasi jamur itu berdasarkan struktur tubuh dan cara reproduksinya, jamur dapat kita bagi, yaitu dapat dibagi menjadi 4 divisi, yaitu pada Zygomchiota, yang kedua itu Ascomchiota, dan ketiga itu Basimchiota, dan yang terakhir itu Deuteromchiota. Jadi ada 4 klasifikasi jamur itu bagian-bagiannya. Pada divisi Zygomchiota itu disebut juga sebagai the Coenothiotic true fungi. Jenis jamur yang terkenal dari kelompok ini adalah jamur hitam pada roti, atau biasa disebut black bread mold, atau Rhizopus sp. Divisi Zygomchiota memiliki anggota yang hampir semuanya hidup pada habitat darat. Kebanyakan hidup sebagai saprofit. Tubuhnya bersel banyak, berbentuk benang atau hifa yang tidak bersekat dan tidak menghasilkan spora yang berflagela. Reproduksi Zygomchiota terjadi secara aseksual dan seksual. Selanjut, pada reproduksi seksual, jamur ini menghasilkan zigospora, sedangkan reproduksi aseksualnya dengan perkecambahan atau germinasi pada spora. Spora tersebut tersimpan di dalam sporagium atau kotak spora. Jika spora matang, sporagium akan pecah sehingga spora menyebar terbawa angin. Apabila spora tersebut jatuh di tempat yang sesuai, maka spora akan tumbuh menjadi hifa baru. Zygomchiotina memiliki beberapa jenis yang mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa di antaranya merupakan jamur pada makanan. Jadi spesifik dari jamur Zygomchiota ini, lebih spesifiknya dia lari ke makanan, seperti makanan basi seperti itu. Jenis-jenis jamur tersebut di antara lain Rhizopus stolonifera. Jamur ini tampak sebagai benang-benang berwarna putih, memiliki rhizoid dan stolon. Merupakan saprofit yang hidup pada bungkil kedelai dan manfaat dalam pembuatan tempe. Nah, jadi tanpa Rhizopus ini kita tidak akan bisa membuat tempe, karena dari fermentasi pembuatan tempe itu berdasarkan dari bagian ini atau kelompoknya ini. Rhizopus nigricans. Jamur ini dapat menghasilkan asam fumarat. Dari kesimpulannya, asam fumarat ini saya kurang tahu juga, mungkin bisa di-share nantinya. Mucor mugeto atau jamur ini hidup secara saprofit, sering dijumpai pada roti, sisa-sisa makanan dan kotoran ternak. Mycelium jamur ini berkembang di dalam substrat, memiliki sporangium yang dilengkapi oleh sporagiofor. Jadi Musedo ini hampir sama dengan Rhizopus tadi. Cuman perbedaannya Rhizopus itu lebih ke arah fermentasi pada makanan sehingga bisa dikonsumsi. Sedangkan di Musor ini dia cenderung tidak bisa dikonsumsi karena pada kotoran dan menghasilkan penyakit. Divisi Ascomchiota. Ascomchiota atau Ascomcotina disebut juga sebagai the sac fungi.
merupakan fungi yang reproduksi seksualnya dengan membuat askospora di dalam askus atau sak atau juga kantung atau juga pundi-pundi. Askus adalah semacam sporangium yang menghasilkan akospora. Beberapa askus biasanya mengelompok dan berkumpul membentuk tubuh buah yang disebut ascocarp atau askoma. Askomata dapat berbentuk mangkok, botol, atau seperti balon. Jadi itu berbentuknya seperti balon. Hifa dari Ascom Kyota atau Ascom cotina umumnya monokaryotik atau uninukleat, memiliki inti tunggal dan sel-sel yang dipisahkan oleh septa sederhana. Jadi askus merupakan struktur umum yang dimiliki oleh anggota divisi saprofit T dan parasit. Beberapa jenis diantaranya dapat juga bersimbiosis dengan makhluk hidup. Ganggang hijau biru dan ganggang hijau bersel satu membentuk lumut kerak. Siklus hidup Ascom Kyotina dimulai dari akospora yang tumbuh menjadi benang atau hifa yang bercabang-cabang. Kemudian salah satu dari beberapa sel pada ujung hifa berdiferensiasi menjadi ascogonium yang ukurannya lebih lebar dari hifa biasa. Sedangkan ujung hifa yang lainnya itu membentuk antheridium dan ascogonium tersebut letaknya berdekatan dengan dan memiliki sejumlah inti yang haploid. Berikut adalah beberapa contoh jamur anggota divisi Ascomyctina. Saccharomyces cerevisiae merupakan jamur mikroskopis bersegel tunggal dan tidak memiliki badan buah. Sering disebut sebagai ragi, kamir atau yes. Dalam kehidupan manusia, S. cerevisiae dimanfaatkan dalam pembuatan roti, tempe, peyum, minuman anggur, bir, dan sake. Proses yang terjadi dalam pembuatan makanan tersebut adalah fermentasi. Penicillium spp sebagai saprofit pada substrat yang banyak mengandung gula seperti nasi, roti, dan buah yang telah ranum. Pada substrat gula tersebut, jamur ini tampak seperti noda biru atau kehijauan. Kedua jenis jamur ini biasa dimanfaatkan dalam memberi cita rasa atau mengharumkan keju. Jadi pada bagian itu tadi dia lebih ke spesifik pada makanan keju, proses pembuatan keju. Selanjutnya di divisi Basim Kyota. Divisi Basim Kyota beranggotakan sekitar 25.000 spesies. Jamur ini mudah dikenal karena umumnya memiliki tubuh buah seperti payung. Walaupun sebagian jamur divisi ini dapat dikonsumsi, beberapa jamur dapat pula mematikan. Beberapa jenis Basim Kyota lainnya juga dapat membahayakan tumbuhan, misalnya menyebabkan kematian pada tanaman ladang. Contohnya Basidium cotina. Bisa kita lihat di bawah ini terdapat Volvariella, Volsacea, Auricularia, Polytricha, Phocina garaminis, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah divisi Deuteromycota. Siklus hidup Deuteromycota pada cara reproduksi seksual dengan menghasilkan conidia atau menghasilkan hifa khusus yang disebut conidophore. Jamur ini bersifat saprofit di banyak jenis materi organik sebagai parasit pada tanaman tingkat tinggi dan perusak tanaman budidaya dan tanaman hias. Jamur ini juga menyebabkan penyakit pada manusia,
yaitu dermatokinosis atau kurap dan panu, dan menimbulkan pelapukan pada kayu. Contoh jamur ini adalah Monila cytophylla, yaitu jamur oncom. Sering digunakan untuk pembuatan oncom dari bungkil kacang. Monila juga dapat tumbuh dari roti, sisa makanan, contoh jamur divisi Deuteromica. Aspergillus merupakan jamur yang hidup pada medium dengan derajat keasaman dan kandungan gula tinggi. Epidermophyton dan Mycosporium. Kedua jenis jamur ini merupakan parasit pada manusia. Fusarium verticulum dan Quercus. Ketiga jenis jamur ini merupakan parasit pada tumbuhan. Jamur ini jika dibasmi dengan fungisida dapat merugikan tumbuhan dan serangannya. Manfaat jamur. Penggunaan manusia jamur untuk persiapan makanan atau pelestarian dan keperluan lainnya sangat luas dan memiliki sejarah panjang. Studi tentang dampak menggunakan historis dan sosiologis dari jamur ini dikenal sebagai etnomikologi. Baru-baru ini, metode telah dikembangkan untuk rekayasa genetika jamur yang memungkinkan rekayasa metabolik spesies jamur. Sebagai contoh, modifikasi genetik dari spesies ragi yang mudah tumbuh pada tingkat yang cepat dalam fermentasi besar. Berikut ini beberapa manfaat dari beragam jenis jamur. Yang pertama, spesies Zygomycetes berguna dalam pembuatan makanan, misalnya Rhizopus. Beberapa spesies anggota Zygomycetes antara lain Rhizopus sp, Pliobolus sp, dan Muncor sp. Peran Ascomycotina dalam kehidupan. Kedua, berperan dalam fermentasi. Misal pada proses pembuatan tape, yaitu jamur Aspergillus oryzae, proses pembuatan roti, yaitu jamur Saccharomyces cerevisiae, proses pembuatan kecap, yaitu jamur Aspergillus wendtii, proses pembuatan oncom, yaitu Neurospora cytophylla, proses pembuatan keju oleh Penicillium camemberti dan Penicillium roqueforti. Terakhir, proses pembuatan alkohol oleh Saccharomyces ovale. Yang ketiga, bidang medis. Alexander Fleming adalah orang pertama yang mengetahui khasiat penicillin, yaitu zat antibiotik yang dihasilkan oleh jamur jenis Penicillium notatum dan Penicillium schizongenum. Namun, demikian obat antibiotik tersebut baru dikembangkan secara besar-besaran setelah Perang Dunia Kedua. Jamur ini dapat tumbuh di mana-mana, terutama pada buah yang telah ranum dan tampak sebagai noda hijau atau biru. Yang keempat, bidang pertanian. Tidak disangka lagi bahwa jamur sebagai organisme saprofit sangat penting dalam membantu mengembalikan kesuburan tanah. Jamur saprofit menghancurkan kayu, daun-daunan sehingga menjadi mineral kembali. Berbagai jenis jamur yang dapat dikonsumsi, dan salah satu contohnya adalah jamur tiram yang menghasilkan laba besar bagi para pengusahanya. Pelajari cara membudidayakan jamur tiram pada buku Untung Besar Budidaya Jamur Tiram. Sekian. Baik, selanjutnya di sini ada dampak negatif jamur fungi. Jamur tak hanya memiliki manfaat bagi manusia, tetapi juga dapat merugikan manusia hingga merusak tanaman. Berikut ini ada beberapa di antaranya seperti Aspergillus nidonas dan Aspergillus niger adalah jenis jamur yang sering hidup pada saluran telinga tengah dan menimbulkan penyakit yang dikenal dengan otomycose. Di samping itu, jamur golongan Deomycetes sering menimbulkan penyakit kulit yang disebut dermomaticos. Jamur parasit pada hewan contohnya adalah Aspergillus
Pugimatus, jamur ini hidup dan menimbulkan penyakit paru-paru burung. Secara umum penyakit infeksi karena Aspergillus dikenal dengan aspergillosis. Contohnya ada di samping ya, ada gambarnya. Baik, di sini jamur parasit pada tanaman budidaya, misalnya Phytophthora investanas, dikenal juga sebagai jamur lanas, sebagai parasit pada tanaman kentang. Jamur ini menyebabkan busuknya pucuk atau daun-daun tanaman kentang. Jenis jamur landas lain adalah Phytophthora nechonia, parasit pada daun tembakau, sedangkan Phytophthora palmifera, parasit pada tanaman kelapa. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, jamur itu adalah tumbuhan yang tidak punya klorofil sehingga bersifat heterotop. Bentuknya seperti cendawan. Kemudian ada yang uniseluler dan multiseluler. Tubuhnya terdiri dari benang-benang halus yang disebut hifa. Hifa dapat membentuk anyaman bercabang-cabang yang disebut miselium. Selain itu juga dari reproduksi pada jamur, kita bisa melihat, mengenal ciri-ciri serta proses pertumbuhannya. Sekian dan terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Jika ada yang kurang jelas, boleh komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.